BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta jaminan kesehatan nasional, yaitu dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Bahkan BPJS Kesehatan menyediakan pula pelayanan piket di kantor cabang yang beroperasi dari pukul 8 hingga 12 waktu setempat. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta jaminan kesehatan nasional dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Asmar, Wetakuni Prima TV Jelang Kamarian Kamis 21 Maret 2024 membedakan peserta JKN yang berada di luar wilayah tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan DFKTP lain paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Bahkan BPJS Kesehatan menyediakan pula pelayanan piket di kantor cabang yang beroperasi dari pukul 8 hingga 12.00 waktu setempat. Bagi yang mengakses layanan non-tatap muka melalui pelayanan administrasi, melalui WhatsApp atau Pandawa, dapat dilayani dari pukul 8 hingga 12.00. Layanan yang disediakan bagi peserta JKN mencakup layanan informasi, layanan administrasi, dan layanan pengaduan. Asmar menyatakan peserta JKN dapat pula memanfaatkan layanan administrasi JKN melalui aplikasi mobile JKN. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selawas periode cuti bersama wan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024, maka BPJS Kesehatan ujar Asmar telah menyiapkan posko mudik dengan berbagai layanan yang kayak konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat wan pemberian rujukan bila diperlukan mulai dari tanggal 5 hingga 9 April 2024. Bagi yang melakukan perjalanan mudik untuk pencarian informasi fasilitas terdekat, peserta JKN ujar Asmar dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165 atau dapat pula mengakses melalui aplikasi mobile JKN untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat. Jadi untuk pelayanan bagi peserta masyarakat ataupun peserta yang ingin mengakses layanan BPJS Kesehatan selama Ramadan dan libur Lebaran, ini BPJS Kesehatan selama Ramadan kita tetap buka pelayanannya jam 8 sampai dengan jam yang Lebaran, yang Ramadan, yang sampai jam 13.30. Jadi selama Ramadan ya. Jadi selama Ramadan kita tetap buka, namun sampai dengan jam setengah 2 siang. Kalau selama libur Lebaran, cuti bersama, pelayanan di BPJS Kesehatan tetap buka jam 8 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, selain pelayanan tatap muka di kantor, peserta bisa mengakses layanan kanal-kanal lain, contoh misalnya melalui mobil JKN, itu bisa kapan saja diakses, kemudian melalui pelayanan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA, kemudian bisa juga melalui chatbot Cika, yang nomornya tadi sama dengan nomor Pandawa di 1 April 2024, yaitu 08118165165, atau bisa juga ke Care Center 165. Ini 24 jam bisa diakses oleh masyarakat ataupun peserta JKN. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Neti Hartati, menyatakan Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan menyiagakan dan menyediakan pelayanan kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas dan rumah sakit pada jalur utama yang dilalui warga di masa libur Lebaran. Bahkan ada posko vaksinasi COVID-19 pada tempat yang telah ditentukan dalam rangka mempermudah akses warga untuk mendapatkan vaksinasi booster 1 dan 2. Layanan BPJS. Iya, tentu saja kalau rumah sakit kan tidak rawat inap Pak. Jadi berbagai instalasi dokter-dokternya mereka bukannya 24 jam. Kalau puskesmas sampai kalau puskesmas rawat inap buka 24 jam. Masih dibuka. Nah, kalau yang untuk rawat jalan ini nanti dikondisikan. Ada penyesuaian jadwal nanti untuk perusahaan timnya untuk pelayanan. Jadi diusahakan tetap buka. Bu, menghadapi mudik Lebaran tuh, kalau tadi di tahun 2023 kan ada 162 posko kesehatan ya? Iya. Kalau di 2024 nih akan ditingkatkan atau bagaimana? Kita belum tahu ya Pak. Kalau untuk
posko kesehatan pasti. Nah, untuk posko wisata, nah ini kan kita kan ada beberapa peningkatan yang mungkin di tempat wisata, Pak, mungkin kemudian ada peningkatan. Berapa banyak Bu kira-kira peningkatannya di posko wisata? 58 kalau nggak salah, kalau yang data yang sekarang. Oke. Ya. Apa yang dilayani di posko wisata Itu itu? sama Pak, ada pemeriksaan fisik. Kalau misalnya pemeriksaan, misalnya ada pusing-pusing kan langsung konsultasi kesehatan gitu Pak, ada pengobatan sederhana juga. Neti Hartati meminta warga untuk mendapatkan vaksinasi booster 1 dan 2 untuk mengantisipasi virus COVID serta melakukan pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini faktor risiko kecelakaan pada bus antar kota provinsi di terminal bus oleh tim kesehatan kabupaten kota.